Shalom, semangat pagi. Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin sore saya berencana untuk pergi ke pasar sore. Karena waktu saya mau masak sore hari, saya lihat kulkas sudah banyak berkurang bahan makanan. Jadi saya harus mengisinya kembali. Saya pun bersiap-siap untuk pergi, saya sudah bawa dompet dan juga handphone. Saya pun masuk ke dalam mobil, saya panaskan dulu. Lalu setelah beberapa menit, saya pun keluar dari garasi rumah dan sudah mendekati di gapura komplek perumahan kami, sudah hampir keluar dari komplek perumahan. Saya merasa tidak tenang. Lalu Tuhan arahkan mata saya ke pintu sebelah kanan, di sebelah saya. Biasanya kalau saya keluar dari rumah, saya akan menaruh kunci rumah di dalam tempat yang ada di pintu sebelah kanan. Tapi waktu saya arahkan mata saya ke tempat itu, kok tidak ada kunci ya? Lalu saya pelan-pelan mengurangi kecepatan mobil sambil saya ingat-ingat kembali. Tadi waktu saya keluar dari rumah, apakah saya sudah kunci pintu atau belum ya? Karena saya lihat tidak ada kunci rumah di pintu sebelah kanan itu, saya pun putar kembali mobil dan saya berhenti parkir di depan rumah, saya turun, saya jalan pelan-pelan santai karena ada banyak orang, jadi kalau saya buru-buru nanti mereka akan mengalihkan pandangannya pada saya. Jadi saya pelan-pelan menuju ke pintu rumah dan saya perhatikan sepertinya ada yang salah dengan pintu ini. Lalu saya pun mendorongnya dan ternyata saya lupa mengunci pintu. Jadi dengan tenang karena takut terlihat banyak orang kalau saya gerakannya gelisah, jadi saya masuk dulu ke rumah sebentar, baru 1 menit saya keluar, saya ambil kunci dari dalam rumah, saya pindahkan ke depan dan saya kunci rumah, lalu saya pelan-pelan kembali ke mobil dan menuju ke pasar mencari hal-hal yang saya butuhkan. Sepanjang perjalanan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih berbisik dalam hati pikiran saya bahwa ada yang saya lupakan, yaitu saya lupa mengunci rumah. Saya bersyukur saya dapat diingatkan sehingga saya pun boleh terhindar dari hal-hal yang tidak saya inginkan seperti kecurian. Inilah hal yang saya syukuri. Seringkali kita juga mungkin mengalami hal-hal yang serupa, di mana kita lupa mengunci rumah atau lupa meletakkan sesuatu yang sangat penting. Tapi jika kita merasa gusar, itu artinya ada bisikan Tuhan agar kita boleh mengulang kembali hal-hal yang mungkin saja kita lupakan untuk kita lakukan. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 28 Mei dengan judul Kita harus suci sebagaimana Kristus adalah suci. Ayat intinya tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Penjelasannya, dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi suci dalam lingkungan kita, sebagaimana Allah suci dalam lingkungannya. Allah mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Kita harus menyusun bata demi bata sambil menambahkan anugerah kepada anugerah dan mencari titik kelemahan kita serta memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Kalau sebuah retakan terlihat pada dinding rumah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, retakan-retakan sering terlihat. Kecuali kerusakan-kerusakan ini diperbaiki, maka rumah itu akan roboh bila mana topan godaan menerpanya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berpikir, waktu, supaya kita bisa membangun tabiat yang di atasnya ia dapat membubuhkan cap persetujuannya. Ia menghendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung dengan perbuatan-perbuatan suci dan luhur, agar pada akhirnya ia bisa menghadapkan sebuah bangunan yang simetris, sebuah bait suci yang indah, dihormati oleh manusia dan Allah. Di dalam membangun tabiat kita harus membangunnya di atas Yesus. Ia adalah dasar, landasan yang kuat,
sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Topan godaan dan pencobaan tidak dapat menggoyang bangunan yang dialaskan di atas batu karang yang kekal itu. Ia yang ingin bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah bagi Tuhan harus memperkembangkan setiap kuasa yang ada di dalam dirinya. Hanyalah dengan penggunaan yang baik akan segala bakat, tabiat itu dapat diperkembangkan dengan serasi. Dengan cara demikian, sebagai bahan-bahan untuk landasan itu, kita menggunakan hal-hal yang digambarkan dalam firman itu sebagai emas, perak, batu-batu berharga, yaitu bahan-bahan yang akan tahan terhadap ujian api Allah yang menyucikan itu. Kesucian ialah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung pada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Aplikasi bagi kita hari ini, Tuhan rindu agar kita memiliki kehidupan yang suci. Caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki setiap tabiat kita yang masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Digambarkan seperti bangunan yang memiliki retakan yang harus segera diperbaiki. Hanyalah masing-masing kita yang tahu apa saja dosa-dosa kesayangan yang masih kita pelihara. Untuk itu, mari kita minta bantuan dari Tuhan agar kita boleh mengatakan tidak terhadap dosa-dosa kesayangan itu. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan di dalam doa kita, tentunya kita memohon ampun kepada Tuhan ketika kita masih terus mengulangi dosa yang sama. Dan kita memohon bantuannya agar kita boleh mengatakan tidak kepada dosa tersebut sehingga kita boleh semakin disucikan hari demi hari. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan di kolom yang sama, saya pun mengajak kepada Anda juga untuk berbagi hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Baik, terima kasih banyak. Esok hari, mari kita lanjutkan untuk kelanjutan dari bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita, dan kiranya kita semua tetap diberkati khususnya hari ini.